ini pasti ada salah satu hal yang menyebabkan kenapa istrinya ini mengizinkan lagi suaminya untuk menikah lagi gitu ya. Ya memang ini contoh-contohnya ini mungkin memang ada case by case-nya memang yang udah berbeda ya. Nah tapi ada pertanyaan lagi nih Ustaz Syam nih. Katanya ada orang juga nih kalau bisa bicara masalah tentang menikah kalau nggak dapat izin dari istri, ini nggak sah pernikahannya. Terus bagaimana nih kalau seandainya udah terlanjur berpoligami, nggak pakai izin sama istri, tahu-tahu udah punya istri lagi di sebelah sana gitu ya. Nah makanya dalam sudut pandang Islam ini bagaimana? Mungkin penjelasannya juga dijelaskan antara hukum negara dan hukum agama. Mau izin penjelasannya Ustaz Syam, Tabi tafadhol. guruku Ustaz Maulana Mas Fadli serta Ustaz Zalulung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau bicara fikih hanya berbicara antara sah dan tidak sah ketika dalam agama seseorang menikah lagi tanpa izin istri yang pertama. Maka baik menikahnya secara resmi atau secara sir, secara sembunyi-sembunyi, jikalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka pernikahannya sah di mata agama tanpa memerlukan izin daripada istri yang pertama. Itu secara agama. Yang kedua, jikalau kita menyangkut di Indonesia, maka tenanglah wahai para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata hak istri pertama dilindungi oleh undang-undang. Maka tidak diperkenankan seorang suami ketika dia mau menikah secara resmi di KUA tanpa ada izin tertulis daripada istri pertama dan tanpa ada izin daripada pengadilan agama. Maka dilindungi dengan izin istri pertama dan pengadilan agama. Jadi kalau begitu haruskah izin? Jikalau itu peraturan negara kita, maka diperlukan izin daripada istri pertama. Banyak sekali mudarat jikalau terjadi yang namanya tanpa izin istri. Ya, banyak sekali mudaratnya yang terjadi. Banyak bohongnya pasti suaminya. Nauzubillah min zalik. Banyak bohongnya karena agama kita itu kan hifdzul aql, menjaga akal. Makanya kita dilarang untuk menggunakan narkotika dan sebagainya, khamar, karena itu merusak akal. Hifdzun nafas, menjaga jiwa kita, nyawa kita, hidup kita. Hifdzul mal, menjaga harta benda kita. Enggak boleh kita mencuri, enggak boleh kita korupsi. Itu semua bisa rusak jikalau kita yang namanya mencoba bermain-main tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Dan pesan yang kedua adalah untuk orang-orang yang rela dinikahi menjadi istri kedua. Jangan mau kalau tidak ada izin istri pertama. Kenapa? Ketika Anda nanti mengaku-mengaku sebagai istri keduanya, meminta hak waris misalnya, meminta nafkah untuk diri dan anak yang sudah lahir, maka itu tidak bisa kita tuntut, tidak bisa menuntut. Kenapa? Tidak punya bukti. Jikalau dia mengatakan saya istrinya, mana buktinya? Mana suratnya? Tidak ada surat-surat yang keluar yang terbit jikalau dia tidak mendapatkan izin daripada istri pertamanya. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengancam dari jauh-jauh hari, siapa yang mempunyai dua istri atau dia berpoligami lalu tidak berlaku adil terhadap mereka, maka mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring atau pincang. Jadi kelihatan banget tuh nanti di hari kiamat. Wah ini nih, tidak adil nih sama istrinya. Ini pasti istrinya banyak tapi tidak adil. Maka subhanallah tetap untuk yang namanya berlaku adil di antara semuanya. Dan salah satu ciri berlaku adil yakni ada izin daripada istri pertama. Ada komentar pasti yang muncul. Tapi Ustadz mana mungkin ada istri pertama yang mengizinkan untuk suaminya menikah lagi. Itulah kenapa Allah tidak memberikan syarat izin daripada istri pertama. Memang sah secara agama, tapi kerusakan, mafsadat yang ditimbulkan sangat banyak sekali. Banyak kebohongan, banyak cheating di dalamnya, banyak kemunafikan. Bukankah kebohongan juga termasuk dosa besar? Kita menikah untuk mencari ibadah, kita menikah untuk mencari pahala. Namun jikalau ternyata menikahnya justru menimbulkan mudarat, jangankan poligami, monogami saja ada yang haram. Jangankan menikah 2, 3, 4, menikah 1 saja diharamkan oleh Rasulullah SAW jikalau itu adalah memberikan mudarat. Misal ada orang punya penyakit atau ada orang yang misalnya ternyata dia tidak terlalu laki-laki, dia tidak terlalu kuat untuk yang namanya melayani istrinya, memberikan nafkah, maka dia diharamkan untuk menikah. Kenapa? Ternyata hanya menimbulkan mudarat. Jangankan berpoligami, 1 istri saja jikalau itu menimbulkan mudarat, maka itu diharamkan di dalam agama kita. Karena pada dasarnya menikah itu adalah boleh.
lalu berubah hukumnya menjadi sunnah. Jikalau itu menambah pahala kita, berubah hukumnya menjadi wajib. Jikalau tidak menikah akan menimbulkan mudarat. Tapi ternyata ada orang yang menambah pasangannya atau berpoligami justru menambah mudaratnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ditanyakan lagi, jikalau ada seorang suami yang menikah lalu dia tanpa izin istri pertama, apakah sah secara agama? Secara agama dia tetap sah, namun tidak ada pencatatan dalam pencatatan negara. Jikalau tidak ada pencatatan negara, apa kerugiannya? Tidak mempunyai hak waris, tidak bisa memiliki yang namanya hak-haknya sebagai istri, apalagi nanti dia punya anak-anak. Maka teman-teman sekalian, mungkin ada milenial yang menonton acara ini, jikalau terlanjur jatuh cinta sama suami orang, maka berhati-hatilah. Tanyakan apakah dia sanggup untuk berpoligami, apakah dia akan mendapatkan izin daripada istri pertamanya. Jikalau tidak, maka lebih baik untuk dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi di sini mungkin ditekankan lagi, jadi wanita juga harus wanita yang cerdas. Benar. Jangan sampai dia banyak kehilangan haknya karena kesalahan dia di awal kan. Karena gitu. perasaan dia mainnya. Karena gini juga, Bener. kenapa negara melakukan seperti ini? Bisa Betul. jadi dipikirkan juga jangan sampai terjadi pernikahan sedara. Nauzubillah Karena min dia tidak dzalik. tahu ternyata Bener. saudaranya. Iya, Ternyata pernah astagfirullah. sesusuan. Nanti Nah, ini nanti kita hati-hati. lanjut lagi.